Es krim kabur. Panekuk kami yang lezat 100% organik dan setiap hidangan dimasak sesuai pesanan dengan penuh kasih sayang. Belum lagi sirup maple asli dan buah-buahan segar. Itu adalah yang terbaik. Tumpukan berikutnya adalah untukmu. Kelihatannya sangat lezat. Waktunya makan malam. Tapi aku mau panekuk. Katanya tumpukan berikutnya untukku. Menu malam ini ancovi beku dan buah beku. Tidak lagi. Apa aku harus selalu makan makanan beku? Ancovi adalah sumber kalsium yang kaya untuk membuat tulangmu menjadi kuat. Tapi es krim tidak punya tulang. Aku tidak mau. Aku tidak mau makan ikan keras dingin lagi. Kau harus makan apa yang diberikan. Makananmu tidak baik. Karena itu kau masih di urutan ke-31 dalam kelas berisi 33 satu rasa. Oh, apa hubungan makananku dengan urutanku dalam kelas? Gigiku patah. Tidak apa-apa, Creamy. Gigiku patah karena ibu menyuruhku makan makanan dingin yang keras. Aku mau makan sesuatu yang hangat dan mencair. Oh, dia mulai lagi. Mana mungkin es krim makan makanan yang hangat. Kau akan mencair begitu keluar dari lemari beku. Lebih baik aku mencari makanan daripada yang seperti ini lagi. Aku mau pergi makan panekuk, kondok, dan apa saja yang aku mau. Scoopy. Biarkan saja dia pergi. Dia pasti kembali kalau merasa lapar. Mulai sekarang, aku tidak mau makan makanan beku lagi. Aku mau cari makanan yang lezat dan makan semuanya. Ini sudah makan. Mari dicoba. Silakan. Ayo, coba lagi. Aku tidak percaya ini. Ini gula kapas yang aku lihat di Breadtub. Wah, kondok sungguhan. Makanan yang sempurna. Asin dan manis memang terasa luar biasa. Aku senang sudah keluar dari lemari beku itu. Itu toko panekuk yang aku lihat di Breadtub. Panekuk aku datang. Apa yang terjadi padaku? Tapi dia bilang tumpukan berikutnya untukku. Kenapa Pak Brad menyuruhku untuk membeli kipas angin bukannya penyejuk udara? Tapi anginnya memang sejuk. Hah? Apa yang terjadi di sini? Ada es krim di tanah. Hei, kok tidak apa-apa? Es krimnya mencair. Es krimnya menyebar cepat karena angin. Aku harus membawanya ke toko. Ayo nak, bertahanlah. Panas sekali di sini. Lama-kelamaan aku pasti akan menjadi roti panggang. Pak, kenapa tidak nyalakan saja penyejuk udaranya? Tunggu. Apa kau tidak tahu berapa biaya peralatan bulan ini? Kau harus mengalahkan panas dengan pikiran. Diperlukan sedikit kecerdikan agar tetap sejuk. Oh, sejuk. Aku seperti berada di kutub selatan. Terjadi sesuatu. Aku menemukan sebuah es krim di tanah dan dia mencair. Es krim seharusnya berada di lemari beku kan? Apa yang dia lakukan? Sekarang itu tidak penting. Choco, cepat nyalakan penyejuk udara. Jadi maksudmu kau meninggalkan lemari beku hanya untuk makan makanan lezat? Ya, aku bosan dengan makanan beku. Aku tidak mau kembali ke sana. Tapi kau tahu, jika kau tetap di sini, kau akan mencair. Kau tidak tahu bagaimana rasanya makan makanan beku seumur hidupmu. Will, apa kau harus membawanya ke sini? Apa aku tidak bisa berbuat sesuatu agar tidak mencair? Kalau aku tidak bisa, lalu siapa lagi? Brad! Apa kau yang menjatuhkan makanan lengket di depan tokoku? Beraninya kau. Aku hanya menjatuhkan karismaku. Ya ampun, Pak Brad menjatuhkan karismanya hanya untukku. Ada yang jatuhkan sesuatu di sana. Sekarang pelangganku hanya lalat. Bagaimana ini? Bukan aku yang melakukannya, tapi es krim yang di sana itu. Oh, jadi dia pelakunya. Apa yang dia lakukan di sini? Dia hanya es krim kecil. Dia meninggalkan lemari beku untuk mencari makanan, tapi dia mencair. Kalau begitu, kenapa tidak dipakaikan baju beku? Baju beku. Iya, itu adalah baju yang menggunakan prinsip kutub untuk mengeluarkan udara dingin. Aku menciptakannya sendiri ketika duduk di kelas 3. Wow, Pak Potato Chip, maukah kau bantu es krim agar tidak mencair? Aku mencair. Beri aku satu alasan kenapa harus membantu.
Will, apa kau percaya orang ini? Sejak kapan Kentang membuat baju beku? Itu benar. Walau Papa Toto Chip memang cerdas, tapi biasanya Kentang malah melumatkan semuanya. Apa? Akan kutunjukkan betapa cerdasnya aku. Iya. Apa semua itu? Diam dan lihat saja. Jangan pegang. Manis sekali. Apa ini madu? Apa yang kau lakukan? Itu lem untuk menempel semuanya. Sudah selesai. Haha, siapa yang cerdas sekarang? Lihat ini. Baju ini mengeluarkan udara dingin tingkat 5. Ini memang dingin, seperti di lemari beku. Es krim, kau harus mencobanya. Tidak mau. Nanti aku terlihat seperti monster. Apa maksudmu? Aku sudah susah-susah membuatnya. Bajunya jelek. Aku tidak mau pakai. Kau tidak bisa salahkan anak yang tidak mau diejek. Apa maksud yang kau katakan? Ini adalah baju paling dingin di dunia. Bagaimana kau bisa menyebut dirimu tukang cukur jika kau menganggap itu keren? Aku akan membuat penyesuaian di sini dan mengubah ini. Mungkin kau bisa menambahkan sentuhan terakhir. Siapa? Aku? Bagaimana menurutmu? Indah kan? Bagus sekali. Aku tidak sabar ingin memakai. Pak, kau memang hebat. Pas sekali untukku. Aku suka warnanya. Rasanya seperti lemari beku dan aku jadi diriku sendiri. Aku senang untukmu. Sekarang kau tidak perlu cemas lagi akan mencair. Dengan otak Papa Toto Chip dan kreativitas Pak Brett, kita membuat sesuatu yang hebat. Bagaimana kalau kalian berdua bekerja sama? Apa? Aku bekerja dengan kepala roti? Untuk apa aku mau keripik itu di bahuku? Apa kau bilang tadi? Bagaimana kalau kita pergi mencari penekku? Kau tahu yang ada di Bread Top? Tempat itulah yang harus kudatangi lebih Nggak mau dulu. minta itu padamu. Hah? Aku tidak percaya kita sedang berada di toko penekuk. Pasti lezat sekali. Jadi ini yang membuatmu bersemangat. Oh, benar-benar indah. Lezat sekali. Ayo makan ibu, ayah. Oh, rasanya lezat. Rasanya biasa saja. Rasa bulan ini. Perhatian semuanya, kontes rasa bulan ini akan diadakan minggu depan. Ini peluang untuk menunjukkan pesona kalian. Jadi pastikan kalian siap. Ayo kita berlatih memperkenalkan diri. Siapa yang mau coba lebih dulu? Aku. Baiklah, kita mulai dari strawberry es krim. Halo semuanya, aku manis, asam, dan disukai karena aku strawberry ice cream. Jadi, aku adalah es krim menyegarkan yang manis dengan campuran strawberry. Makanya semua menyukaiku karena rasa manis dan asamku. Terima kasih untuk perkenalan yang manis asam darimu. Terima kasih. Jadi, siapa berikutnya? Aku yang berikutnya. Oke, coklat es krim, silakan maju. Baik. Apa kalian stres tentang nilai kalian atau tentang hubungan kalian? Tidak ada yang bisa menyaingi coklat manis untuk stres. Rasa yang tidak bisa kalian tolak dan rasa manis yang luar biasa. Aku adalah Choco Ice Cream. Tidak ada yang lebih manis dari Choco Ice Cream. Kenapa aromanya seperti pasta gigi? Min ice cream. Strawberry, Choco, sudah kuno. Minti-minti Choco, minti-minti Choco. Ya, akulah Min ice cream yang asli. Wah, Aromanya seperti pasta gigi. menurut kalian aromaku tidak enak? Kalian tidak tahu apa-apa. Kalau kalian taburkan coklat chip di atas seperti ini, kalian akan dapatkan Min Choco Ice Cream yang mulai terkenal. Begitu kalian mencobaku, kalian tidak akan bisa berhenti. Wow, dia jadi Min Choco sekarang. Wow, Min Coklat, kau benar-benar penuh percaya diri. Ayo kita dengarkan murid lain memperkenalkan diri mereka. Populer di antara wanita, aku Cherry Chubeli.
manis dan terasa kacang. Aku karamel almond. Aku mewakili rasa manis dan pahitnya hidup. Aku adalah green tea ice cream. Kelip, aku shooting star ice cream. Kalian sudah benar-benar siap? Ibu tidak sabar menunggu kontes diadakan. Apa semua sudah perkenalkan diri kalian? Tapi vanilla ice cream belum memperkenalkan diri. Vanilla, kenapa aku tidak maju? Cepat sana. Halo, aku vanilla ice cream. Aku pucat dan aku terbuat dari susu. Omong-omong, bukankah semua es krim terbuat dari susu? Kau benar. Dan aromaku adalah vanili dan Kau sudah selesai? Kau bisa kembali ke tempat dudukmu. baik. Berlatihlah dengan keras untuk kontes minggu depan, anak-anak. Baik. Ya, aku pulang. Hei sayang, ada apa? Kelihatannya kau murung. Minggu depan akan diadakan kontes rasa bulan ini, tapi aku tidak punya apa-apa untuk kutampilkan. Strawberry, Choco, Green Tea, dan bahkan Mint Choco benar-benar populer. Aku terlalu biasa dan membosankan. Kenapa aku dilahirkan sebagai vanilla ice cream? Apa salahnya dengan vanilla ice cream? Dengar ya, kita ini vanilla ice cream adalah keluarga terkenal dengan sejarah yang panjang. Beraninya kau bilang seperti itu? Siapa yang peduli dengan itu? Aku sama sekali tidak populer. Wah! Hei, cepat buka pintunya. Tenang ayah, Dia bahkan melarikan diri terakhir kalinya. Ada apa dengan dia? dia itu kan remaja. Kita tanya dia untuk minta sarannya. Dia? Tukang cukur terbaik di Bakery Town. Aku juga benar-benar tersiksa. Kenapa buah buku ini bergiliran di mana-mana? Melon raksasa, aku hampir membeku. Aku hampir berubah jadi es krim susu. Ngomong-ngomong, di mana es krim itu tinggal? Tuan Brett, aku melihat ada desa. Aku rasa es krim mungkin tinggal di sana. Ayo kita ke sana. Baik. Kenapa aku dilahirkan sebagai vanilla ice cream? Tidak ada yang istimewa sama sekali tentang aku. Sayang, tamu kita sudah datang. Tidak, aku tidak mau bertemu siapapun. Es krim, bagaimana kabarmu? Wilk dan Tuan Brett. Sudah lama tidak bertemu. Jadi kontes rasa bulan ini akan segera dilaksanakan. Aku terlalu membosankan. Jadi sudah jelas aku pasti dapat peringkat terakhir. Kau tetap harus coba dulu. Benarkan, Ya, Tuan Brett? sudah jelas kau pasti akan dapat peringkat terakhir. Vanilla es krim adalah dasar semua es krim. Kau akan dapat urutan terakhir kalau tidak mengerti ini. Siapa yang peduli dengan itu? Tidak ada yang istimewa dengan diriku. Teteskan coklat di atas es krim vanili yang kau dapatkan. Es krim sirup coklat yang lezat. Desain yang cantik. Jangan kagum dulu. Letakkan blueberry di atasnya. Dan hiasi dengan stroberi. Dan kau akan jadi es krim bunga. Tempelkan daun mint apel segar dan biskuit coklat bentuk hati. Dan kau mendapatkan es krim yang terbaik. Aku jadi es krim yang keren sekali. Es krim vanila seperti kanvas kosong. Dia terlihat bagus dengan apapun di atasnya. Iya. Terima kasih untuk semua yang hadir untuk mengikuti kontes rasa bulan ini. Ya. Jadi, mari kita temui peserta pertama kita, Strawberry Ice Cream. Oh, iya. Halo semuanya. Strawberry, kau tidak apa-apa? Lihat, dia terlalu keras mencoba. Aku sudah menduga itu akan terjadi. Kau tidak apa-apa? Kau terlalu banyak pakai strawberry. Baiklah, aku akan perkenalkan peserta berikutnya, Choco Ice Cream. Manisku
yang tanpa henti akan menaklukkanmu. Aku adalah godaan manis yang luar biasa. Aku coklat es krim. Hah, apa itu? Iya, dari mangga. Ibu, aku hanya mencoba menunjukkan bagaimana coklat manis itu. Aku rasa idemu butuh sedikit perbaikan. Tolong turun sekarang. Baik. Baiklah, waktunya untuk peserta berikutnya. Bintang yang sedang naik daun di antara es krim. Aku adalah es krim Min. Kalau kalian taburkan keping coklat di kepalaku, Rasa kacang almond dan ditambahkan manisnya. Ya ampun, kakiku menempel. bersamaku kalian bisa merasakan pahit manisnya hidup. Rasanya pahit sekali. Semua coba menjadi unik. Ini terlalu membosankan. Mereka mencoba terlalu keras. Sepertinya siswa kita ingin sekali memenangkan kontesnya. Akhirnya mereka melangkah terlalu jauh. Baiklah, kita lanjutkan ke peserta terakhir. Vanilla es krim. Sepertinya kau tidak siap. Dia gundul seperti biasanya. Bukan berarti dia tidak bisa melakukan apa-apa. Itu benar. Halo semuanya, namaku Vanilla Ice Cream. Seperti kalian lihat, aku membesarkan dibandingkan dengan es krim lainnya. Aku tidak segar seperti stroberi atau manis seperti coko. Aku tidak unik seperti mint choco atau green tea ice cream. Lalu, kenapa aku dilahirkan sebagai vanilla ice cream? Aku sering sekali memikirkan ini. Aku bahkan menyalahkan orang tuaku. Aku bahkan berpikir untuk melewatkan kontes ini. Tapi, Tuan Brad membantuku menyadari sesuatu. Faktanya, aku yang polos ini yang membuatku istimewa. Dengan taburan coklat, aku jadi coklat sirup ice cream. Dengan stroberi dan blueberry, tada! Aku bisa jadi berry ice cream yang manis. Tambahkan kacang almond dan juga daun mint segar. Seperti lukisan di kanvas yang kosong. Aku bisa memakai bahan dan topping apa saja di atas kepalaku. Wow, kau bisa memakai topping apa saja? Ya, karena dia adalah vanilla. Jadi, aku benar-benar bangga karena aku adalah es krim vanilla. Karena itu, aku menyayangi diriku sendiri. Wow, bagaimana caramu membesarkan putramu yang sepintar ini? Ya, dia sudah tahu apa kekuatannya. Wow, aku tidak pernah tahu vanilla ice cream bisa jadi sekeren ini. Aku bilang juga apa? Vanilla, kau jadi benar-benar dewasa. Jadi sekarang aku akan umumkan pemenang rasa untuk bulan ini. Pemenangnya adalah Vanilla Ice Cream. Anak itu, dia melakukannya dengan baik. Vanilla kelihatan senang sekali. Ya, kurasa sekarang saatnya kita pergi. Yeah! Keluarga roti kukus pindah rumah. Ibu, berapa yang sudah selesai? Ibu tidak tahu, sekitar 200. Apa? Ibu harus bekerja lebih cepat. Aku sudah melipat 500 kotak. Benarkah? Kau sangat cepat. 9.998, 9.999, 10.000. Aku mendapat $10. Sayang, itu luar biasa. Kita bisa makan malam hari ini. Ayo kita makan daging sapi dengan mie kita. Wow. Ibu, ayah, aku diterima kerja. Benarkah? Di mana? Brad Barber Shop. Barbershop? Wow, itu tempat pangkas rambut yang terkenal. Sayang, kau dapat pekerjaan di Brad Barber Shop. Putraku, aku tahu kami bisa mengandalkanmu. Mulai sekarang aku akan menjadi orang yang menghidupi keluargaku. Will, kenapa kau tidak membersihkan kamar kecil? Aku minta maaf. Pelanggan akan segera datang. Ayo, cepat bersihkan. Baik, Tuan. Ya ampun, malas sekali. Apa kau ingin memangkas rambutmu? Tidak, aku disewa untuk membagikan brosur. Oh, begitu. Harap tunggu di sini dan aku akan segera kembali. Di mana kau harus menaruh selembaran itu? Maaf membuatmu menunggu. Kau tidak apa-apa, Tuan Brad.
Will! Ya, Tuan. Kau membersihkan lantai dengan benar atau tidak? Ada pasta kacang merah di mana-mana. Lantai? Aku sedang membersihkan lantainya hari ini. Keluar dan bagikan selembaran ini. Apa? Aku tidak berbohong. Cepat dan keluar. Aku benar-benar melakukannya. Mengapa dia begitu ceroboh? Kalau aku menyuruh Will keluar, siapa yang akan membereskan ini? Tuan Brett, aku yang akan membereskan lantainya. Kami adalah Bread Barbershop. Aduh, panas sekali. Bagaimana jika susu dalam diriku menjadi asam? Tapi kenapa ada pasta kacang merah? Kami tidak menggunakan bahan itu. Aku pulang, sampai ketemu besok. Choco, kenapa kau pulang lebih awal lagi? Apa kau sudah menyelesaikan pekerjaanmu? Sudah, dah. Dia berpikir dia itu bos di sini. Hei Tuan Brett, aku akan bekerja lembur malam ini sebelum kembali ke rumah. Kau tidak seperti anak muda lainnya, tapi kerjamu bagus. Cobalah untuk tidak bekerja sampai larut malam. Selamat malam, selamat beristirahat Tuan. Apa-apaan semua ini? Choco, kenapa kau memesan barang tidak berguna ini? Apa? Aku tidak memesan apapun. Jangan menyangkalnya. Jika bukan kau, lalu siapa? Hah? Aku tidak memesan barang-barang ini. Lalu siapa yang melakukannya? Kau yang memesan semua ini tadi malam di komputer, kan? Sekarang, kau bagikan selembaran ini. Hah? Baiklah. Ya ampun, lalu siapa yang mengatur mesin kasir? Tuan Brett? Tuan, apakah kau membutuhkan seorang kasir? Kau kenal seseorang? Oh, aku punya sepupu cerdas yang lulus dari New York Bakery dengan gelar matematika. Oh ya, tolonglah. New York Bakery, gelar matematika, Jessica. Aku selalu bekerja sampai larut, dan kau adalah sepupuku. Itu saja kan? Benar sekali. Aku tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Kakak dengar, jangan salah. Aku sudah singkirkan karyawannya, jadi bos hanya percaya padaku sekarang. Kau selalu punya rencana yang bagus. Selamat pagi, Tuan. Aku lulusan dari New York Bakery University. Namaku Jessica Boone. Oh, sepupumu sudah banyak bercerita tentangmu. Selamat datang. Tuan Brett, kau tidak perlu khawatir tentang sepupuku ini. Dia ini gila kerja, sampai-sampai dia suka menginap di tempat kerja. Benar-benar hebat. Aku akan segera kembali. Semoga berhasil dengan pekerjaanmu. Siap. Sampai ketemu lagi. Dia sudah pergi sekarang. Ayo bermalas-malasan. Tepat sasaran. Oh ya. Iya, Bu. Tuan Brett itu payah. Aku hanya pura-pura sedang bekerja. Hah? Dari mana dia datang? Sosis peliharaan Tuan Brett. Sepertinya dia melihat apa yang kita lakukan. Kita harus lakukan sesuatu. Apa itu? Apa yang terjadi? Tuan Brett, tadi dia membuang kotorannya di lantai. Sosis? Pangkas rambut harus bersih. Pelanggan mungkin akan berhenti datang. Baunya. Pantas saja aku tidak bisa menjaga kebersihan lantai. Maksudku, sosis belum pernah melakukan ini sebelumnya. Aku punya kenalan yang merupakan pelatih sosis profesional. Apa kau ingin bertemu dengannya? Oh, itu ide yang bagus. Aku dengar ada sosis yang perlu latihan membuang kotoran. Hei, bukankah itu pelatih yang kau kenal? Oh, dia ada di sini. Tolong bantu kami. Jadi ini sosis yang perlu dilatih pispot? Baiklah, aku... Sosis membutuhkan pelatihan yang ketat. Ayo keluar. Hei, aku rasa aku tidak memerlukan pelatihan apapun. Jika kau tidak melatih mereka dengan benar, nanti dia akan menggigit pemilik. Tuan Brett, kita harus menyiapkan tokonya. Pelanggan akan segera tiba. Baiklah. Tolong jaga sosis ya. Tolong latih dia dengan baik. Jangan khawatir, ikuti aku. Datanglah ke Bread Barbershop. Ini tempat pangkas rambut terbaik. Bread Barbershop. Choco? Will? Choco, apa yang kau lakukan di sini? Tuan Brett menyuruhku membagikan brosur juga. Dia memintamu untuk? Ada pesanan paket yang tertukar dan kita dapat banyak paket yang salah. Wow, ternyata aku membuat kesalahan juga. Tidak mungkin, aku memeriksa ulang pesanannya. Ada sesuatu yang aneh. Setuju,
Aku mengepel lantai dengan benar-benar bersih. Bagaimana bisa ada pasta kacang merah di sana? Apa, Will? Kau tahu, ada pasta kacang merah di komputerku juga. Tuan Brett bahkan tidak menggunakan ramuan itu. Ini aneh. Pasta kacang merah. Apa? Timbun, jangan bergerak dan tetap di sana. Rencananya akan berhasil jika kau tetap terikat di sini. Itu sosis. Kenapa dia mengikat sosis ke tiang? Aku tidak akan melepaskanmu. Asisten payah itu, dasar kasir kasar. Kami singkirkan mereka. Setelah itu pangkas rambut akan jadi milik kami. Wanita itu baru saja memanggilku payah. Shh, tetap tenang. Dia benar. Halo sayang. Ya, dia sudah aman. Baiklah, ibu akan segera ke sana. Brett Barbershop akan menjadi milik kita sekarang. Astaga, dia ibunya. Jadi mereka satu keluarga. Terima kasih banyak telah mengunjungi pangkas rambut kami. Hari yang panjang dan melelahkan. Aku sudah semakin tua. Tuan Brett, apa kau merasa lelah? Dan pekerjaan ini sangat berat untukmu. Tidak terlalu. Aku telah melakukan ini sepanjang hidupku. Tuan, sudah waktunya bagimu untuk banyak istirahat. Biarkan aku mengambil gunting itu darimu. Apa yang kau lakukan? Kami akan memperkenalkanmu kepada pemilik baru yang akan menggantimu. Apa? Oh, ayah. Masuklah. Jadi ini Brett Barbershop yang terkenal. Kau yang akan jadi tukang cukur baru sekarang. Siapa kalian? Aku tukang cukur dari Brett Barbershop. Tukang cukur Brett, kita harus mengubah nama terlebih dulu. Ke Timbun Barbershop. Anakku, kau selalu punya rencana yang keren. Jadi kalian semua merencanakan ini. Tuan Brett, kau akan tinggal di ruang penyimpanan bawah tanah. Ini akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Pegang lengannya. Baiklah. Tidak. Aku bilang lepaskan aku. Lepaskan. Apa yang mereka lakukan di sini? Tidak tahu. Will, Choco. Singkirkan mereka. Kenapa kau? Tidak semua orang bisa menjadi tukang cukur. Tuan Brett, apa kau baik-baik saja? Wih, aku sangat takut. Kau memelukku terlalu erat. Masuklah. Will, Choco, maafkan aku karena menuduh kalian. Aku tidak tahu kalau... Tuan Brett, tidak apa-apa. Semuanya sudah kembali normal sekarang. Sekarang izinkan aku untuk mentraktir kalian sebagai ucapan terima kasih. Aku ingin roti kukus sayuran. Aku pizza ban. Tidak ada lagi roti kukus. Waiter kesepian. Selamat datang di acara Tata Rias terbesar Master Petisi. Semuanya terlihat bersemangat. Memangnya acara apa? Tuan Brett, apa kau belum pernah mendengar? Tuan Partition mengumpulkan penata rambut dan melakukan tata rias untuk roti-roti yang mengalami keminderan. Tapi penampilan para penata rambut itu biasa saja. Oh ya, Bos, kau dapat surat dari stasiun penyiaran. Kami mengundang Anda ke acara dekorasi realita Master Patiser. Wah, Tuan Patiser. Tuan, ayo kita lakukan. Aku mohon. Aku tidak punya waktu untuk ini. Lebih banyak melayani, lebih banyak pelanggan yang datang. Para penata rambut yang berhasil selesaikan misi akan diberi hadiah mobil balap model terbaru. Joko, apa isi undangannya? Kapan dan di mana syutingnya? Kau hanya perlu datang ke studio siaran sebelum tanggal 10 hari Selasa nanti. Setelah aku pikir-pikir, aku tidak sopan kalau menolak mereka, kan? Wah, Tuan kok ikut? Sosis, ayo kita buat spanduk untuk Tuan. Perubahan yang tidak diduga, kisah yang menyentuh akan membuatmu menangis. Aku adalah Croissant, pembawa acara Tata Rias terbesar dalam sejarah Master Petisi. Para hadirin, apa kau tahu betapa sedihnya roti isi kacang merah? Walau terlihat menyedihkan, ini kisah yang nyata kita hari ini. Silakan naik ke panggung Tuan Tak.
Tuan Tart, apa yang mengganggumu? Aku tidak punya krim kustard untuk mengisi kepalaku. Oh tidak, aku tidak percaya ini sebuah tart tanpa isi. Apa benar? Ya ampun, mana mungkin tart disebut tart tanpa krimnya? Iya, seharusnya dia memakai krim vanila, kan? Sudah seperti ini sejak aku lahir dulu. Ini? Sepertinya yang ini tidak bisa digunakan. Coba sebentar. Wah, coba lihat ini. Kelihatannya lezat ya. Lihat warnanya, benar-benar indah. Anak malang. Andai saja aku bisa hidup seperti hidangan penutup normal sehari saja. Ini benar-benar memilukan hatiku perih setiap kali memikirkan kisah tragis Tart. Tapi jangan khawatir para hadirin, kami Master Petisi telah mengundang para pemangkas terbaik di kota untuk mengubah hati Tart yang patah. Wah, Jangan pernah berurusan dengan orang ini, Tuan. Tuan Brand, keajaiban apa yang sudah kau siapkan untuk tart yang kesepian ini? Mudah saja. Aku akan mengisi kepalanya dengan krim custard istimewa, lalu menghiasinya dengan stroberi, dan setelah itu baru dia akan terlihat istimewa. Oh begitu. Kita nantikan penampilan dari Tuan Brad. Tuan Brad sedang membuat krim custard. Oh, Lihat cara dia mengocok krimnya. Keahlian seperti itu hanya bisa dilakukan seorang veteran. Luar biasa, lihatlah kepala tart dipenuhi dengan krim. Luar biasa cepatnya. Benar-benar luar biasa. Tuan Brad memang pemangkas rambut terbaik di dunia. Kau lihat itu, bagaimana dia mengirisnya? Aku belum pernah melihat gerakan seperti itu. Oh ya ampun, hebat. Benar-benar perubahan yang mengejutkan. Semua ini hanya bisa dilakukan oleh Tuan Brad. Selanjutnya kita akan ambilkan cermin. Apa kau puas? Tentu saja, ini luar biasa. Tart puas dengan perubahannya. Baiklah para hadirin, bagaimana kalau kita panggil saudara Tart keluar? Kita bersaudara. Sekarang kita semua terlihat sama. Oh ya ampun. Ya ampun. Kalian melakukan itu untukku. Perubahan yang tidak diharapkan, benar-benar mengejutkan. Mereka mengubah kepala mereka. Sekarang aku tidak perlu semua ini. kenapa kau melakukan itu? Aku sudah berusaha keras. Kami tahu kau sangat tersiksa. Hati kita akan selalu bersama selamanya. Tidak mungkin. Berani sekali dia membuang krimku. Tuan Brad, sayangnya kau gagal menjalankan misi dan tidak akan terima hadiah mobil balap dari kami. Apa kau bilang? Bisa-bisanya kau berbuat ini padaku. Anak itu yang menolak rancanganku. Sepertinya Tuan Brad sangat tersentuh juga. Baiklah kalau begitu, selamat malam dan sampai bertemu lagi. Kenapa mereka melakukan ini? Hah? Tuan Brad, kau mendapat surat lagi dari Master Patiser? Aku tidak mau membicarakan soal itu lagi. We'd love to have you on our show again. The ratings were through the roof. Aku tidak mau menerima undanganmu lagi. Aku tidak ingin ikut acara murah. Joko, jaga toko dengan baik.
Orang-orang ini sudah terlalu. Ini bagus. Natalnya sosis. Wah, halo Cheese. Kita nonton Donut Ranger bersama ya. Edisi khusus Natal akan dirilis besok. Baiklah, sampai ketemu ya. Tuan Brad, apa yang akan kau lakukan di hari Natal? Aku akan pergi ke acara pesta perkumpulan tukang cukur. Wow, perkumpulan tukang cukur. Aku yakin mereka hanya mengundang tukang-tukang cukur terbaik di kota ini. Aku rasa tidak. Kota Tochip juga diundang. Apa yang harus kubawa ke sana? Aku harus beli sesuatu yang tidak biasa dimiliki kota Tochip. Tidak ada yang bagus juga di sini. Choco, ada apa? Aku membeli gaun untuk pesta Natal yang akan kuhadiri, tapi yang ada di sini semuanya jelek. Masalahnya bukan gaun. Kalau kau punya penampilan sempurna seperti aku, kau pasti akan cantik dengan gaun apapun. Iya, kau benar. Sosis, apa yang kau lakukan di hari Natal? Oh iya, karena sosis tinggal di tempat cukur, kau akan menghabiskan Natal sendirian ya. Rasanya itu sangat membosankan ya. Aku pergi dulu. Selamat menikmati hari bahagia kalian. Selamat Natal semuanya. Sosis, jadi anjing yang pintar ya. Selamat Natal. Jangan lupa makan biskuitmu ya. Apa ada orang? Aku hanya lewat. Bisakah kau buka pintunya? Oh, saus sage yang manis. Aku kirim bread Santa. Ya, masalahnya kakinya kukirim dan kupatah. Apakah kau punya perban? Aku ucapkan terima kasih banyak. Tapi dia tidak akan bisa menarik kereta luncurku dengan kaki yang patah. Apa yang harus kulakukan? Ada begitu banyak anak-anak yang menunggu hadiahku. Dan tidak akan ada yang mendapatkan hadiah dari Santa tahun ini. Ini akan jadi Natal yang sedih dan muram bagi semuanya. Aku yakin. Kau? Apa kau yakin? Menarik kereta luncur Santa tidak mudah, kau tahu? Kau benar-benar tidak perlu melakukannya. Tapi aku ucapkan terima kasih banyak. Saus tomatnya bersinar dalam gelap. Saus tomatnya akan terangi jalanmu. Baiklah, ayo kita jalan. Apa kau siap? Ya, pria ini bernama Brad. Dia tukang cukur. Aku rasa gunting adalah hadiah yang sempurna untuknya. Wow, dia sudah punya gunting bermerek. Luar biasa. Lalu apa yang harus kuhadiahkan padanya? Oh, Tuan Brad membutuhkan sebotol jus anggur pesta ya. Nona muda manis seperti Choco pasti akan suka boneka beruang. Oh begitu. Nona Choco lebih suka gaun daripada boneka ya. Will White, pemuda baik hati, penuh kasih sayang, tapi tidak terlalu pintar. Aku akan berikan ensiklopedia, semoga kau belajar. Oh, jadi begitu. Will lebih suka DVD Donut Rangers daripada buku. Terima kasih sudah beritahu. Kau sembuh dengan cepat. Kau bisa terbang atau tidak? Dengar nak, kau benar-benar membantuku. Aku bisa membagikan hadiah kepada yang lain.
Kau sudah lakukan tugasmu dengan baik, jadi akan kukabulkan apa yang kau inginkan. Katakan. Beritahu aku sayang, apa yang kau inginkan. Jadi itu akan kukabulkan. Hai Cis, aku mendapatkan DVD Donut Rangers dari Sinterklas. Wah, luar biasa. DVD-nya kelihatannya menarik. Benar, aku sangat terkejut karena ini. Gimana kita harus menontonnya ya? Sosis sendirian di tempat cukur. Bagaimana kalau kita menonton DVD-nya di tempat cukur saja? Itu saja. Sosis! Rasanya geli. Coko, kenapa kau di sini? Aku mengkhawatirkan maksudku, pesanya telah dibatalkan, jadi aku pulang. Bagaimana denganmu? Kenapa kau ada di sini? Aku mengkhawatirkan Sosis, jadi aku datang ke sini untuk menemuinya. Sosis, aku datang. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kami mengkhawatirkan Sosis, jadi kami datang. Bagaimana denganmu, Tuan Brad? Aku datang untuk memeriksa pajak akhir tahun. Apa yang kau pegang itu, ha? Ini DVD Donut Ranger. Ayo kita tonton bersama-sama. Aku bawa biskuit. Ayo kita makan sama-sama. Ayo kita minum jus anggur ini bersama-sama. Ya ampun, kau kenapa Tuan Brad? Kau benar-benar murah hati hari ini. Apa? Dasar anak-anak. Memangnya ada yang aneh dengan? Ini luar biasa ya. Kita merayakan Natal bersama-sama di tempat cukur. Ya, ini benar-benar tidak seperti biasa. Yang paling aku inginkan adalah merayakan Natal bersama Tuan Brad, Will, dan juga Choco. Oh begitu, jadi itu keinginanmu. Baiklah, tidak jadi masalah. Iya, meskipun tidak biasa, aku sangat senang di hari Natal ini. Karena kalian semua, mari bersulang. Selamat Natal untuk semuanya. Selamat Natal. Selesai. Hehe, aku akan mendapatkan hadiah yang bagus. Benar tidak? Aku tidak sabar menunggu besok tiba. Kenapa Sinterklasnya belum datang juga? Aku harus bertindak. Ayo kita buat tempat ini terang. Akhirnya aku siap menyambut kedatangan Sinterklas. Ya, apa aku harus ke dalam sekarang ya? Kenapa aku tidak memberikan hadiah pada potato chip? Aku tidak punya hadiah untuk snack yang nakal. Kebijaksanaan Brad. Aku ingin hasilnya sempurna. Kau tahu ini untuk kejuaraan buah. Jadi aku harus kelihatan seperti bola sepak. Hei, kenapa kau kasar sekali dengan wajahku? Kalau tidak hati-hati, aku akan buat kau di penjara. Iya, Ratu. Aku akan hati-hati. Tambah sedikit catnya di sini. Aku mau terlihat sangat kurus. Yang mulia, kami... Astaga, beraninya kau membuatku kaget hari ini. Kau dipecat. Kirim si payah ini ke penjara untuk selama hidupnya. Tidak, tunggu. Aku tidak suka kalau ada yang berteriak. Ada apa? Yang mulia, kumohon, ada dua wanita memperebutkan bayi dan mereka bilang kalau bayi itu milik mereka.
Mereka ingin Ratu memutuskan siapa ibu mereka sebenarnya. Oh, tentu saja mereka ingin tahu. Karena aku yang paling bijak dan paling cantik. Aku akan dengarkan kasus mereka. Tolong percayalah padaku. Dia yang bohong. Tayaki itu bilang anakku adalah anaknya. Beraninya kau. Ratu, sudah jelas bayi ini adalah milikku. Aku dan dia mirip dari wajah dan semuanya. Dasar monster, kalian tidak mirip. Otakku terlalu lama dipanggang. Pasti terbuat dari bahan yang Setidaknya aku punya isi dasar kue ikan kosong. Rakyat jelata dan masalah sepele mereka mulai membuatku lelah. Apa kalian berdua punya ide bagus? Yang mulia, aku tahu. Bagaimana kalau kita tanyakan pada bayinya yang mana ibunya? Itulah yang aku maksud. Untunglah aku memikirkannya. Bawa bayi itu mendekat ke tahtaku. Baiklah, nak. Katakan padaku kue ikan, mana ibumu? Oh, dasar makhluk buas. Beraninya kau meludahi ratumu. Tangkap dia. Bawa dia ke penjara yang sudah kita siapkan untuk bayi. Yang mulia, tolonglah penjara untuk bayi itu tidak ada menurutku. Bagaimana? Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimmu ke penjara sebagai gantinya. Jangan yang mulia, kasihani aku. Aku punya keluarga. Jangan. Apa ada ide pintar untuk kau bagi? Tidak, aku akan pergi ke penjara sekarang juga. Aku dikelilingi oleh makanan panggang payah. Siapa yang akan membantuku menyelesaikan masalah ini? Aku? Brad, kau pasti punya ide bagus. Tentu. Setiap ibu menganggap anak mereka adalah yang paling cantik di dunia. Meskipun anaknya kelihatan jelek, dia akan menganggap anaknya yang paling cantik. Cantik? Memangnya Tayaki cantik? Kita bisa gunakan ini untuk mencari tahu mana ibu aslinya. Kekuatan burung. Potong rambut burung. Dan benar-benar gosok. Seiring waktu makin tidak manis. Terakhir, jenis rambut paling tidak menarik, kumis. Seperti ini. Gerak manis, apa yang telah kau lakukan? Hanya ibu asli yang akan tetap menganggap makhluk kecil ini menggemaskan. Kecil ikan yang menggemaskan. Oh, anakku. Setelah ini aku tahu dia ibu aslinya. Manis sekali. Coba lihat anakku semuanya. Ayo senyum sayang. Kau yang paling manis. Berani sekali kau selfie dengan anakku. Dasar penipu. Kalian saja tidak mirip. Anakku ini sangat ahli dalam selfie. Dia mirip sekali dengan ibunya, yaitu aku. Brad, apa kau mau masuk penjara? Jangan. Tunggu dulu. Aku punya ide lebih baik lagi. Dengan bubuk coklat, sedikit gula merah, gula cair, dan campur semua jadi satu. Tada! Coba lihat yang ini. Oh, aku jadi iri. Dia kelihatan seperti sudah diet. Bagaimana kita bisa menemukan ibunya? Lihat dan perhatikan. Ya ampun, anakku kurus sekali. Kau pasti kelaparan. Ayo, cepat minum sayang. Lihat saja, ibu yang asli tidak tahan melihat anaknya tidak cukup makan. Jadi yang itu pasti ibu yang asli. Bukan, aku tidak tahu makanan murahan apa yang kau berikan pada anakku, tapi dia hanya minum susu terbaik. Kau tahu apa? Ini susu organik dan alamiah. Anakku minum susu yang lebih baik dari siapapun yang ada di seluruh bakery town. Dia suka susunya dihangatkan tepat 93 derajat Fahrenheit suhunya. Kau salah, 95. Oh ya ampun, kau mengecewakanku lagi. Bawalah roti ini ke penjara bawah tanah sekarang juga. Yang mulia, tolong beri satu kesempatan lagi, Yang mulia. Tolong beri kesempatan. Bayiku buang air besar. Bahkan aroma dia buang air besar begitu memuaskan. Dasar makhluk buas, monster macam apa yang buang air besar di depan ratumu? Itu sebabnya kenapa kita butuh penjara bayi. Jangan-jangan itu benar. Ya, sesuai dugaan. Yang mulia, aku tahu cara menyelesaikan masalah ini. Bawa mesin X-ray ke ruangan ini. Aku tidak butuh mesin untuk melihat kalau kepala mereka itu kosong. Sabar dulu, Yang mulia.
Tunggu dan lihatlah. Satu taiyaki berisi kacang merah, yang lainnya diisi puding susu. Itu adalah DNA mereka, yang artinya diturunkan kepada anaknya. Benar. Lalu apa artinya itu? Kotoran. Dari si bayi ternyata saus krim puding susu. Menjijikkan. Siapa ibu aslinya? Aku tidak mengerti. Bayi ini berisi puding susu. Jadi, taiyaki berisi puding susu adalah ibu aslinya. Sayang, ibu sayang sekali padamu. Tapi itu bukan salahku. Aku hanya ingin buat pasanganku cemburu. Memalukan. Kau hanya buang-buang waktuku. Pelayan, bawa kue ini dan masukkan dia ke penjara. Oh, jangan. Kasihanilah aku. Hampir saja. Aku hampir dimasukkan ke penjara. Roti, cepat kemari. Iya, Yang Mulia. Kerja yang bagus hari ini. Dan semua kerja kerasmu ini. Jangan. Bayarannya besar, Karena Yang kemurahan hatiku, kau tidak dipenjara. Kau bisa lanjutkan apa yang sedang kau lakukan tadi. Iya, Yang Mulia. Yang Mulia, kita punya masalah. Penduduk kota memakai senjata. Entah itu kue dadar, atau roti, atau seperti kue. Kenapa mereka? Brad, tolong selesaikan masalah ini untukku. Iya, baik. Sekarang juga, Yang Mulia. Kepiting atau biskuit? Itu, lihat di sebelah sana. Ibu, lihat itu ikan cantiknya. Cantik sekali, sayang. Sayang, aku bawa es krim. Akhirnya kau kembali. Antrian di kios es krimnya sangat panjang. Oh iya, di mana Gedori kecil kita? Apa maksudmu? Kukira kau yang mengawasinya. Apa gitu? Kehilangan dia? Gedori! Maaf, Pak. Hei, hati-hati. Gedori! Kau di mana? Nak, jangan naik ke sana. Apa yang terjadi? Anak itu memanjat tangki. Apa? Ayo cepat turun, Nak. Gedori! Aku adalah kepiting asli. Ged, itu berbahaya. Ayo cepat turun sekarang. Kau orang tuanya, hentikan dia sekarang. Kami benar-benar minta maaf. Nah, sudah cukup. Mundur. Aku akan tinggal di akuarium bersama ikan-ikan. Kenapa kau seperti ini? Tapi kau bukan kepiting asli, Nak. Ayah salah. Aku adalah kepiting asli. Kau bukan kepiting asli. Kau bahkan bukan perkedel kepiting. Kau hanya biskuit, Gedi. Kau tidak punya insan. Kau akan tenggelam. Gedi, kami ingin hidup di dasar laut. Dia yakin kalau dia punya daging kepiting dan lain-lainnya. Setiap anak-anak melewati fase itu, kalian tahu. Master Brad, apa ada cara untuk membantu Gedi kecil kami? Bahkan Master Brad yang terkenal pun tidak bisa menolong kami. Ibu dan Pak Biskuit Kepiting, kalian harus serahkan setiap ons rasa percaya kalian. Tidak, aku tidak mau ikut. Kalian bukan orang tua asliku. Aku harus kembali ke laut. Tidak mau. Kita hanya mau mampir sebentar ke sini. Tempat cukur. Memangnya aku kelihatan seperti kue bagimu. Kau bukan ayahku. Lepaskan! Kamu kepiting. Benar-benar datang. Wah, kau krustasea yang manis itu? Kepiting asli. Kau bisa tahu kalau aku kepiting asli? Tentu saja. Aku yakin kau ingin tampil sebaik mungkin sebelum kembali ke Ke laut. laut. Aku mau pergi ke laut. Ayo masuk. Laut yang mana? Laut Atlantik atau Laut Pasifik? Hei, halo. Selamat datang di Brad Barbershop. Wow, kami belum pernah kedatangan tamu kepiting sebelumnya. Aku di sini untuk mendapatkan cangkang kerasku sebelum kembali ke laut. Oh, ada hal serius yang harus dilakukan sebelum kau memikirkan lautan. Benarkah? Iya, kepiting asli adalah makhluk paling gempal dan paling bergelombang di seluruh lautan. Tapi kau sehalus biskuit. Hah? Biskuit? Dan kau sama sekali tidak berbau laut. Kalau kau kembali ke laut seperti ini, kau sama saja seperti makanan ikan. Mereka akan memakanmu seperti cemilan.
Kau tidak perlu khawatir, akan membuat semua kepiting menghormatimu. Benarkah? Terima kasih, Master Brad. Sayang, apa yang akan dia lakukan? Kita harus menunggu dan melihatnya. Master Brad, aku datang. Apa kabar, Master Brad? Wow, itu fish pastry panggang yang cantik. Lady Crab, kemarilah. Lady Carp, dia bukan fish pastry. Apa yang kau katakan? Nona ini adalah ikan emas dan sosialita dari New Lake City. Dia dulu yang buat janji, jadi kau harus menunggu dulu ya. Ke arah sini. Jadi kau ingin aku buat gaya apa hari ini, ha? Kali ini aku ingin sesuatu yang sangat bergaya seperti pemberi pengaruh Stone Morocco. Gaya Stone Morocco, baiklah. Dia akan membuatnya tampil seperti ikan emas aslinya. Apa yang dia lakukan? Itu tidak benar. Dia sama sekali tidak seperti ikan emas. Baiklah, sudah selesai. Jadi bagaimana menurutmu? Aku terlihat luar biasa. Pembuluh darah di mataku itu sempurna. Itu bukan ikan emas. Kenapa dia kelihatan begitu mengerikan? Apa yang kau katakan? Inilah yang disebut dengan gaya Stone Morocco. Tidak, ikan emas seharusnya berwarna oranye dengan banyak garis-garis cantik dan mata besar dan cerah. Dengan insang lucu dan ekor yang lemah gemulai. Aku lihat tamu kepiting kecil ini tidak tahu bagaimana penampilan ikan emas sebenarnya. Wilk, ambilkan gambarnya. Baik. Ya. Nah, beginilah penampilan ikan emas itu. Gambarnya sempurna, Master Brad. Master Brad, berkat kau aku akan jadi yang tercantik dalam pesta ikan. Terima kasih banyak. Teman-temanku pasti akan iri. Apa yang terjadi? Hai Master Brad, aku sudah siap. Conchal cantik sekali. Selamat datang, Nona. Cangkang keong. Master Brad, aku ingin riasan Mediterania. Aku akan ke acara reuni kumpulan kerang-kerang lamaku hari ini. Jangan khawatir, Nona. Setelah aku selesai, kau akan tampil seperti baru saja di terpa global. Cangkang keong yang baru terdampar. Aku ingin sekali bertemu. Ya. 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 Lihatlah, sudah sempurna. Apa itu? Monster laut. Kau pasti salah lihat. Coba lihat betapa manisnya dia. Mengemaskan, tanduk-tanduknya melengkapi penampilanku. Elwick, berikan gambarnya padaku. Ini baru cangkang keong untukmu. Tidak. Bukan begitu penampilan cangkang keong. Kau benar. Bagaimana aku bisa lupa menambahkan cacing-cacingnya? Kau selalu lakukan yang terbaik. Sampai jumpa lagi. Jadi itu bentuk cangkang keong yang sebenarnya. Berbeda sekali dalam pikiranku. Hei, aku yakin kau tidak sabar untuk menjadi kepiting sungguhan, kan? Iya, aku. Tunggulah sebentar lagi. Tinggal satu tamu terakhir. Master Brad, apa kabar? Itu gurita kecil yang mungil. Sudah lama tidak bertemu, Octopus. Itu gurita. Apa aku tidak salah lihat? Aku ada kencan buta dengan Squidhead dan kalau aku muncul seperti ini dia akan anggap aku aneh. Kau harus jadikan aku gurita. Tidak perlu khawatir. Sebentar lagi kau akan punya banyak tangan untuk menari bersama gadis. Tidak mungkin. Dia bisa membuat pria kecil itu jadi gurita menjijikan yang jelek. Master Brad, aku sudah siapkan gambarnya di sini. Tidak. Kaki cumi-cumi ini kering dengan tepat. Kaki gurita adalah aset terbesarnya. Campuran saus teriyaki dan mayones bisa berguna. Tinggal mengoleskannya pada kaki-kakinya. Tidak akan ada yang bisa lolos dari pesonamu. Tidak dengan cairan lengket ini. Sekarang ini adalah kaki gurita yang sebenarnya. Kau punya kekuatan. Sekarang untuk otaknya. Otak terbesar di lautan biru yang dalam. Gurita Octopus Brilian. Cantik, paket komplit. Master Brad, kau yang terbaik. Kencan butaku akan jadi sangat sukses. Kau benar-benar mirip seperti gurita raksasa. Begitu aku bertemu dengan Squidhead, dia akan tergila-gila padaku.
Lihatlah, aku adalah gurita. Tunggu aku, Squidhead. Karena dia sudah pergi, apa sekarang giliran sobat kepiting kita, Will? Gambarnya tolong. Kepiting biru terlalu biasa, jadi aku akan buat kau jadi kepiting batu berbulu. Cangkangnya punya lebih banyak tonjolan daripada bola basket. Ayo, kita siap-siapkan titiknya. Bagaimana paling penting tentunya adalah bulu. Aku akan tempelkan begitu banyak bulu. Aku mohon jangan. Aku bukan kepiting asli. Aku adalah biskuit kepiting. Ibu, ayah, beritahu dia aku adalah biskuit. Gedi. Ya, kita hanyalah keluarga biskuit goreng yang bentuknya seperti kepiting. Aku tidak mau jadi kepiting. Aku cuma mau jadi biskuit saja. Tenanglah, Gedi. Kita bisa kembali ke hidup kita yang renyah seperti dulu sebagai biskuit. Terima kasih untuk semuanya, Master Bread. Aku akan kembali untuk menaburkan keju di adonannya. Selamat jalan. Kalau dia ingin jadi kepiting lagi, mampirlah kapan saja. Kau yang terbaik. Nah, sekarang keluarlah semuanya. Mereka sudah pergi. Oh, sulit sekali bersembunyi begitu lama. Kau benar sekali. Kalian semua luar biasa. Ini adalah upah kalian. Oh, wow, ini banyak. Hubungi aku jika butuh cangkang keong. Master Bread, coba lihat itu. Ada apa? Aku adalah pangeran laut, ikan paus putih raksasa. Selamat datang di Break Rubber Sound.